Haji Marco cerita ya, dia 2018-2019 maksain tiap hari Minggu ijab di kolam renang. Hajatnya luar biasa nih pengalaman Haji Marco. Jadi bapak berenang, ijabnya nggak di atas pak, di dalam air bersama anak yatim digendong, dibopong, lagi lari. Berenang, ibu-ibu juga begitu bu. Tapi kan saya nggak bisa berenang, yang di kolam renangnya yang cetek. Yang cetek, yang cuman sedengkul. Gitu, kalau bapak-bapak ya yang sedada. Oh, aku mau sedengkul malu Pak Haji, ibu-ibu ya udah yang sedada. Kan ada yang boleh gak Pak Haji kalau yang usia saya 80 tahun, 90 tahun. Nah, itu yang 3 meter. Pengalaman hajat terkabul ijab di dalam air kolam renang. Ini. Dengerin, lu praktekin. Iya, kita suruh ijab sama Pak Haji sama anak yatim itu ratusan semuanya ya. 500 anak yatim, ibu yatimnya 500, jadi 1000. Jadi saya kebetulan punya tenaga yang bisa diandalkan, yaitu bikin es buah. Es buah. Jadi ibu bikin apa? Bisa bapak apa? Jadi setiap Sabtu gorengan, bala-bala boleh. Sabtu itu saya udah ke pasar. Terus itu berangkatnya pagi, jadi subuh-subuh itu blenderin buah-buahan. Pokoknya kita beli banyak di pasar, beli gula berapa belas kilo gitu, terus beli aqua galon, 2 galon atau 3 galon, terus kita bikin. Pak Haji bilang bikin yang enak ya biar anak yatimnya senang. Jadi kita nggak pakai istilahnya pakai pewarna maupun gula biang gitu. Jadi anak-anak yatim pada suka. Jadi saya bawa ke kolam renang itu pakai mobil di bagasi. Itu setiap minggu 1 tahun. Itu sampai di bagasi mobil saya tuh lengket sama gula, karena kan kadang-kadang kalau ada prosedur keplok gitu pada tumpah. Sampai di pasar Dewiliang itu ada yang nanya, Pak Haji Marco ini beli buah setiap hari Sabtu atau Minggu ini buat jualan. Soalnya banyak banget yang dibeli. Karena kan 500 anak ya. Tapi sebetulnya bukan anak yatim aja, ibu yatim juga pada minum, tamu-tamu juga pada minum. Jadi kita harus bisa enak. Saya bilang sama tukang buah-buahan itu buat anak yatim. Saya pikir mereka senang. Saya bilang mau bagi kita, bantuin saya kayak sekilo 2 kilo jeruk atau apa gitu. Mereka bilang sombong gitu. Jadi mereka nggak ada percaya karena kita setiap minggu itu sedekah. Itulah kadang-kadang kita berbuat baik, tapi ada aja yang nggak suka sama kita. Ya karena mungkin nggak satu frekuensi ya, satu irama sama kita. Alhamdulillah kita di sana biasanya isi saya yang bagi-bagiin minum buat anak yatim. Mereka berenang naik minta minum, terus buat minum. Setelah itu airnya itu kadang-kadang disiram-siram ke kolam renang. Tapi nggak apa-apa, yang penting mereka senang karena semakin wifi-nya semakin tinggi itu untuk hajat kita itu cepat terkabul tuh cepat banget ya. Kata anak yatimnya senang kan, bikin hati anak yatim itu senang. Nah, jadi kita usahain dengan ngasih makanan yang enak-enak seperti minuman kesukaan mereka, dan saya bikin tugasnya itu selama 1 tahun bikin es buah. Alhamdulillah satu persatu yang tadinya agak lemot, alhamdulillah itu pada ibaratnya kayak bisul tuh pada pecah-pecah, putus gitu. Dan kita ijabnya itu saya kadang-kadang dalam air, anak-anak kan pada sanjil, anak-anak pada ngikutin tuh semua dikelilingin. Ada yang gendong lah, ada yang main kepala apa-apa ya. Seperti saya bilang, yang penting terkubul. Itu juga harus yakin ya, ketika anak yatim digendong di pundaknya Haji Marco. Anak yatimnya digendong, ibu yatimnya dipeluk. Itu kadang-kadang pas pulang berenang itu bahasa kayak orang digebukin, pada sakit semua kan, anak lu berenang naikin. Tapi kan rukonya 15 pintu. Ya alhamdulillah. Kontrakannya berapa? 21 pintu. Iya. Penggilingan padi yang 17 tahun gak laku-laku langsung dibayar. Laku. Dan itu sungguh luar biasa. Jadi teman-teman kita juga pada ikut ijab kabul di
dari kandang itu kan disediain mobil sama Pak Haji, odong-odong, pada naik odong-odong. Itu banyak yang terkabul dan mereka senang sekali karena beberapa saat kemudian mereka bilang, kayak kemarin ya Pak Haji, itu seorang orang dari, maaf dia non muslim, yang dari Palembang itu paginya sama siangnya berenang sama anak yatim, ijab kabul, malamnya jam 9 100 juta kabul. Tepuk tangan dulu dong. Iya. Ini saya masih Ijabnya di air Pak, ijabnya di kolam, bukan di atas. Dia bilang Berenang. Jam 9 langsung saya dapat 100 juta. Jadi luar biasa banget ya, walaupun beliau non muslim. Dia agamanya Buddha. Saya mau Bapak besok hari Minggu ikut berenang bersama anak yatim. Gendong tuh anak yatim yang kecil-kecil 2 tahun 3 tahun. Nanti kan ibu yatim teriak-teriak, Pak kawinin saya Pak. Kawinin lu. Berenang itu juga bukan berarti kita buka pakai celana dalam doang ya, pakai kaos aja, pakai celana pendek udah itu. Ibu pakai kebaya, pakai sanggul, boleh. Boleh, nanti kan kalau ditanya ikan duyung. Seru Ibu, seru banget. Boleh gak pakai mukena, pakai kerudung sambil di kolam renang? Boleh, masa nggak boleh. Pokoknya ijabnya di air lebih manjur karena saya lihat Haji Marco gitu, Roni gitu. Betul. Manjur Bu, manjur.